Alhamdulillahilladzi syarrafal anami biwiladati sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mutiara hikmah yang saya ingin sampaikan adalah kelanjutan dari pembahasan kita kemarin sore, bahwa salah satu yang diinginkan oleh malaikat Jibril adalah watasyi'il janazati, mengantar jenazah ke kuburan, dan itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa malaikat. Jadi salah satu yang diharapkan oleh malaikat Jibril adalah watasyi'il janazati, mengantar jenazah ke kuburan, dan itu pahalanya yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusolliya falahu qiratun." Barang siapa yang menyaksikan jenazah, melayat orang mati, mengunjungi saudaranya yang mati, lalu kemudian dia solati, apa kata Nabi? Falahu qiratun, maka baginya mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang mendatangi jenazah, melayat orang mati, ada tetangganya meninggal, dia datangi, hatta tudfana, kemudian dia mengantar ke kuburannya, dia antar ini jenazah sudah disolati, falahu qiratani, 2 qirat. Qila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, mal qiratani, apa itu 2 qirat? Nabi menjawab, mithlul jabalainil azimaini, 2 qirat itu adalah 2 gunung seperti gunung Uhud yang besar. Jadi 1 qirat itu 1 gunung. Perumpamaan pahalanya orang yang mengantar saudara semuslimnya setelah disolati, diantar ke kuburan, sangat luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang mensolati lalu ikut ke kuburan untuk menguburkan jenazah tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kehidupan dunia ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita umatnya, kun fid dunya, jadilah pendatang di dunia, gharibun, orang asing. Jangan merasa tuan rumah di dunia ini. Tidak ada tuan rumah di dunia ini, Pak. Aw 'abirus sabil, kata Nabi, atau jadilah musafir seperti saudara-saudara kita dari negara India. Saudara-saudara kita dari India musafir, dia tabligh, berdakwah, berjalan untuk mengajak saudara-saudara kita untuk kembali pada jalan yang lurus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah orang yang pendatang dan ataukah jadilah musafir. Wa ta'uddu
ta'udda nafsaka min ahlil kubur, kata Nabi. Sambungannya ini hadis, wa ta'udda nafsaka, maka persiapkanlah dirimu, min ahlil kubur, persiapkanlah dirimu untuk menjadi calon-calon penghuni kuburan. Insya Allah kita semua akan masuk dan merasakan betapa nikmatnya alam barzah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul maitu thalathun, yang mengantar jenazah itu ke kuburannya 3 kelompok, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya ikut di belakang. Fayarji'u isnani, kembali 2, wa yabqa wahidun, yang tinggal 1. Fayarji'u ahluhu, istrinya, kalau suaminya meninggal istrinya pulang, anaknya pulang, tetangganya pulang. Ahluhu, keluarganya, tidak ada yang berani mau dikubur hidup-hidup bersama si mayat, tidak ada. Wa maluhu, hartanya kembali, kalau ada mobilnya ini si mayit, ada motornya, anaknya yang pakai, pulang hartanya. Wa yabqa wahidun, yang tinggal adalah amalnya. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal adalah amalnya. Oleh karena itu momentum bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak amalia-amalia untuk persiapan bekal yang akan menjadi penolong nanti kita di alamul barzah. Termasuk kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, cahayailah, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Rumah kita yang kita tempati adalah rumah di dunia, tapi rumah kita di kuburan, rumah kita di alam barzah juga perlu penerang dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Itu akan menjadi syafaat penolong nanti kita di dalam kuburan ini. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya perjalanan kehidupan kita di dunia ini hanyalah antara 60-70 tahun saja. A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqallahu may yajuzu zalik. Umurnya umatku hanyalah antara 60 tahun dan 7 tahun. Wa aqallahu may yajuzu zalik. Kalau ada yang melewati 70 tahun, itu sangat sedikit di antara hamba-hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Abu Hanifah, ketika menjelang detik-detik terakhir dia sakaratul maut, detik-detik dia dicabut nyawanya, karena dalam salah satu kisah catatan sejarah ini Abu Hanifah sudah sakit. Dia menangis, dia meneteskan air mata di depan istrinya dan anak-anaknya. Istrinya berkata, wahai Abu Hanifah, kenapa kamu menangis? Takutkah kamu dengan kematian? Takutkah kau dengan malaikat Israel? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Bukankah kamu ulama besar? Ulama, al-alimul alama. Apa jawabannya Abu Hanifah? Wahai istriku tercinta, saya menangis bukan karena takut dengan malaikat maut, bukan karena takut mati. Sudah lama saya menantikan kematian ini. Sudah lama saya merindukan kehadiran malakul maut. Tapi yang membuat saya sedih adalah jangan sampai nanti di dalam alam barzah saya belum sampai di surga, bekal yang saya bawa ini sudah habis. Sementara tidak ada keturunanku di belakang mendoakan saya,
Tidak ada keturunanku yang pandai membacakan Al-Quran yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal dunia ini. Maka kepada kita semua, maka salah satu bentuk pengabdian kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kepada seluruh jamaah yang masih ada orang tuanya termasuk saya masih lengkap, alhamdulillah, ada kesempatan untuk meraih surga. Bagi jamaah yang sudah tidak punya lagi orang tua, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa abirruhuma ba'da mautihima?" Bagaimana caranya saya berbakti pada orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Maka Nabi menjawab, dua caranya. Yang pertama, wa anta da'u lahuma ma'a du'aika. Kalau kamu berdoa setelah sholat, jangan pernah melupakan mendoakan juga kedua orang tuamu yang sudah mati. Yang kedua kata Nabi, wa anta shaddaqahuma ma'a shadaqatika. Kalau kamu bersedekah, kalau kamu berinfak, kalau kamu menyumbang, maka jangan pernah melupakan kedua orang tuamu. Sumbangkan juga atas nama orang tuamu. Insyaallah itulah bentuk pengabdian dan kebaikanmu terhadap kedua orang tuamu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.